Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bank menghitung angsuran yang diberikan saat seseorang mengajukan pinjaman. Mengetahui cara ini sangat penting bagi teman-teman, apalagi yang ingin mengajukan pinjaman di bank untuk memperhitungkan besaran angsuran yang akan teman-teman bayarkan. Cara ini juga dapat memperhitungkan sisa pokok pinjaman jika teman-teman ingin melunasinya sewaktu-waktu. Ada 3 perhitungan yang umum digunakan oleh bank, yaitu bunga flat atau bunga tetap, yang kedua bunga efektif atau bunga menurun, dan yang ketiga bunga anuitas. Kita juga akan membahas untung ruginya atau lebih tepatnya kelebihan dan kekurangan dari ketiga cara tersebut. Dalam menghitung angsuran, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, besarnya pinjaman, yang kedua bunga, dan yang ketiga lama meminjam. Oke, kita tentukan 3 hal ini. Kita ambil mudahnya saja, misalnya besarnya pinjaman adalah 12 juta. Kemudian bunganya kita ambil 10% per tahun. Kemudian lama meminjamnya anggap saja 1 tahun, yaitu 12 bulan. Kita telah menentukan 3 unsur ini, kemudian kita akan coba perhitungkan ke dalam perhitungan bunga flat atau bunga tetap. Ini adalah tabel yang perlu teman-teman buat. Supaya rapi, kita buat pengaturannya di Excel. Kemudian kita buat nomor sesuai dengan lamanya teman-teman meminjam. Misalnya 12 bulan, berarti ini nomor 0 sampai 12. Untuk 0 ini berarti waktu kita awal meminjam. Jadi sisa pinjaman ini belum ada, kita masuk di sisa pokok pinjaman. Sisa pokok pinjaman sama dengan pinjaman yang kita ajukan. Kita buat garis supaya rapi. Di sini. Kemudian di bulan pertama setelah kita meminjam, sisa pinjaman masih sama dengan pinjaman awal. Angsuran pokok diperoleh dari besarnya pinjaman dibagi dengan lamanya teman-teman meminjam. C1 dibagi dengan C3. Angsuran bunga diperoleh dari besarnya pinjaman dikalikan bunga per tahun dibagi 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Diperoleh angka 100.000. Jumlah angsuran diperoleh dari angsuran pokok ditambahkan bunga angsuran. Kemudian sisa pokok kita peroleh dari sisa pinjaman awal bulan dikurangi dengan angsuran pokok. Jadi setelah 1 bulan teman-teman meminjam, masih tersisa 11 juta. Bukan 12 juta dikurangi 1.100.000, karena 100 ini merupakan angsuran bunga. Selanjutnya teman-teman berikan tanda dolar di setiap rumusnya, karena nanti supaya tidak berubah saat kita copy ke bawahnya. Klik tab untuk berpindah. Jumlah angsuran tidak perlu diberi tanda dolar karena hanya menjumlah setiap baris angsuran pokok dan angsuran bunga.
Setelah seperti ini tinggal kita copy semuanya atau kita tarik ke bawah sampai ke bulan 12. Di akhir bulan 12 sisa pokok sudah menjadi 0. Kemudian kita jumlah sum dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Kemudian klik tab. Ada angsuran pokok sebanyak 12 juta karena tadi pinjaman teman-teman nilainya 12 juta. Besarnya angsuran bunga kita coba hitung sama dengan rumus jumlah angsuran pokok. Kita copy dan paste di sini. Jadi dalam 1 tahun pinjaman 12 juta itu angsuran bunganya jika menggunakan bunga flat atau bunga tetap besarnya 1.200.000. Kita berikan garis supaya rapi. Kita rapikan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa gunakan di tabel bunga efektif dan bunga anuitas. Selanjutnya kita salin, kita gunakan untuk menghitung bunga efektif atau bunga menurun. Di sini kita edit bunga efektif, garis miring bunga menurun. Menggunakan data awal, jadi ini kita hapus saja. Kita ikut dengan rumus yang depan. Kita mulai dari sisa pokok. Sisa pokok sama dengan pinjaman awal 12 juta. Kemudian angsuran pokok diperoleh dari besarnya pinjaman dibagi dengan lamanya teman-teman meminjam. Kemudian dilanjutkan, angsuran bunga diperoleh menggunakan rumus sisa pinjaman dikalikan bunga pinjaman dibagi 12. Ini supaya tidak mengganggu dihapus saja dulu. Sehingga diperoleh jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga sama. Sisa pokok diperoleh dari sisa pinjaman dikurangi angsuran pokok. Kemudian pada angsuran pokok ini kita berikan tanda dolar supaya tidak berubah ketika kita copy di bawahnya. Tekan tab. I8 tidak perlu ditambah tanda dolar karena nanti mengikuti ke bawah, maka yang perlu diberi tanda dolar adalah C2. Tekan tab. Kita blok kolom I sampai kolom L, kemudian kita perpanjang ke bawah. Kita peroleh perhitungan bunga efektif untuk pinjaman sebesar 12 juta seperti ini. Angsuran pokoknya sama 12 juta selama 1 tahun. Yang membedakan adalah angsuran bunga. Jika menggunakan bunga efektif akan lebih kecil angsuran bunganya dibandingkan bunga tetap. Jika menggunakan bunga yang sama yaitu 10% per tahun. Bagaimana jika menggunakan perhitungan bunga anuitas? Kita coba masukkan di sampingnya. Copy kemudian paste di sini. Kita hapus dulu isiannya supaya tidak mengganggu. Kita ubah judulnya menjadi perhitungan bunga anuitas. Sisa pokok sama dengan besarnya pinjaman. Kemudian sisa pinjaman diperoleh dari sisa pokok bulan sebelumnya atau saat kita mengambil pinjaman untuk bulan pertama. Untuk bunga anuitas yang perlu kita hitung pertama kali
yaitu jumlah angsuran karena menggunakan rumus yang cukup rumit. Rumus jumlah angsuran nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi, teman-teman tinggal copy saja nanti. Sama dengan besarnya pinjaman dikalikan bunga pinjaman dibagi 12, tutup kurung 2 kali, dibagi buka kurung 1 dikurangi 1 per 1 ditambah besarnya bunga pinjaman dibagi 12. Kemudian dipangkatkan lamanya teman-teman meminjam, yaitu 12 bulan, kemudian tutup kurung. Diperoleh jumlah angsuran 1.054.000. Jika dilihat maka jumlah angsuran bunga tetap di sini dengan bunga efektif dan bunga anuitas, maka nilainya lebih kecil bunga anuitas. Supaya rumusnya nanti tidak berubah, maka kita perlu beri tanda dolar pada rumus ini. Di C1, C2, kemudian C2 yang ini, kemudian C3. Nanti supaya kalau kita copy ke bawah tidak mengubah lokasi rumusnya. Kemudian kita hitung angsuran bunga. Sama dengan sisa pokok bulan sebelumnya dikalikan besaran bunga pinjaman dibagi 12. Ini juga perlu diberi tanda dolar pada bagian C2. Kemudian pada angsuran pokok diperoleh dari jumlah angsuran dikurangi angsuran bunga. Kita blok dari depan, kemudian kita kopikan ke bawah. Diperoleh perhitungan bunga anuitas seperti pada tabel berikut. Kelebihan bunga anuitas, jumlah angsurannya akan tetap sama, tetapi antara besaran angsuran pokok dan angsuran bunga, nominalnya angsuran pokok terus bertambah dari kecil menjadi besar, dan angsuran bunganya dari besar semakin mengecil. Jika pada bunga efektif angsuran pokoknya tetap, angsuran bunganya dari besar mengecil. Sedangkan pada angsuran bunga tetap, angsuran pokoknya sama dan angsuran bunganya dari awal sampai akhir sama. Ini totalnya dana yang harus dikeluarkan adalah 13.200.000 selama 12 bulan. Untuk bunga efektif totalnya 12.650.000, sedangkan untuk bunga anuitas totalnya 12.659.000. Jadi antara bunga efektif dan bunga anuitas mirip-mirip. Sedangkan untuk bunga tetap jumlahnya jauh lebih besar. Kemudian kita akan coba dengan nominal pinjaman yang jauh lebih besar dan lama meminjam yang jauh lebih lama. Kita asumsikan besarnya pinjaman adalah 200 juta. Kemudian bunganya 10% tetap, lama meminjamnya kita ganti selama 10 tahun. 10 tahun itu 120 bulan. Oke, yang pertama kita ubah dulu. Kita ubah dulu nomornya ini karena 120 bulan, berarti kita juga harus buat nomor 120 nomor. Sampai angka 120. Sini. Kita copy, kemudian kita tempatkan di kolom ini dan di kolom ini. Kemudian supaya tidak berpindah tempat, kita bekukan supaya nanti tulisan ini tidak berpindah posisi. Masuk ke menu tampilan, kemudian bekukan panel.
bekukan panel yang dipilih. Nah, kita gulir ke bawah, maka panel yang di atas ini tidak ikut tergulir. Oke, karena ada tanda pagar di sini, berarti kita lebarkan dengan double klik. Klik di sini, kemudian double klik di sini. Kemudian kita teruskan ini ke bawah sampai ke 120 bulan. Di sini sudah 0. Kemudian bunga efektif. Double klik sudah menggulir ke bawah sendiri sampai ke bulan 120. Kemudian bunga anuitas kita juga lakukan hal yang sama. Gulir ke bawah sampai 0. Kita coba jumlahkan angsuran pokok dan angsuran bunga sehingga kita peroleh nanti berapa dana yang teman-teman harus keluarkan selama 120 bulan jika teman-teman meminjam senilai 200 juta. Sum jumlahkan dari bulan ke 120 sampai ke bulan yang pertama. Maka diperoleh nominal 200 juta tepat. Kemudian angsuran bunganya kita lebarkan 200 juta. Jadi dana yang teman-teman keluarkan untuk pinjaman 200 juta selama 120 bulan yaitu 400 juta. Kita blok ini kemudian kita kopikan ke bunga efektif. Angsuran pokoknya sama 200 juta, tetapi yang membedakan angsuran bunganya. Pinjaman senilai 200 juta dengan bunga 10% dengan lama meminjam 120 bulan diperoleh angsuran bunga untuk bunga efektif yaitu 100.833.000. Jadi totalnya 300 juta. Selisihnya cukup besar, 100 jutaan. Kemudian kita coba salin ke bunga anuitas. Maka diperoleh angka 317.161 dengan angsuran pokoknya sama, yang membedakan angsuran bunganya 117 juta. Tapi biasanya bank akan memberikan bunga yang berbeda untuk setiap perhitungan ini. Misalnya teman-teman meminjam 200 juta, maka jika ada sebuah bank memberikan bunga yang lebih rendah karena menggunakan perhitungan bunga tetap, maka mungkin nanti hasilnya juga akan sama. Yang membedakan yaitu ketika teman-teman melunasi di tengah jalan, misalnya setelah 5 tahun. 5 tahun berarti bulan ke-60. Bulan ke-60 kita cari di sini. Bulan ke-60 teman-teman ingin melunasi, berarti sisa pokok untuk bunga tetap dan bunga menurun harusnya sama di angka 100 juta. Karena sudah jalan separuh. Sedangkan untuk bunga anuitas masih bernilai 124 juta. Walaupun jika ditotal ke bawah nanti hasil akhirnya akan lebih ringan, tetapi jika melunasi di tengah jalan maka ada selisih yang lumayan besar, yaitu 24 juta. Strateginya jika teman-teman berencana untuk melunasi lebih awal atau di tengah jalan, maka pinjaman dengan bunga efektif dan bunga flat akan lebih baik daripada bunga anuitas. Tetapi jika teman-teman ingin memperoleh jumlah angsuran tiap bulan yang lebih ringan, maka pinjaman dengan bunga anuitas akan lebih baik dari bunga efektif dan bunga tetap. Demikian teman-teman perhitungan untuk bunga tetap, bunga efektif, dan bunga anuitas. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memperhitungkan pinjaman jika ingin mengajukan ke bank. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.